Halo kan, welcome back to my channel seputar liga-liga teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Samsung Galaxy A80 ya, atau Samsung SM Strip A805F _DS ya, ini di stiker di bagian belakangnya. Nah, jadi untuk kendala dari Samsung Galaxy A80 ini, ponselnya mengalami retak ya di bagian panel layarnya ya. Ini bisa kita lihat retak ya, di bagian luar ada yang retak, dan di bagian area dalam ya, ini ya, di bagian panel layarnya itu juga terlihat ya, ada retak-retak bergaris-garis ya di bagian dalamnya. Jadi mungkin ini karena terjatuh ya, karena saya sendiri tidak menanyakan kronologi yang pasti ini karena kenapa, tapi jika dilihat sih karena jatuh ya. Nah, ini saya coba lakukan pengisian daya. Ponselnya ini respon ya, ada tanda getar tapi tetap tidak tampil gambar ya, alias blank. Nah, untuk panel layarnya ini bukan saya yang menyediakan, tapi customer atau pemilik dari ponsel Samsung Galaxy A80 ini sendiri ya yang sudah beli. Jadi dia istilahnya hanya menyuruh saya atau memasrahkan kepada saya itu untuk pemasangan panel layarnya saja ya. Jadi saya hanya pasang saja, tidak menyediakan atau tidak membelikan panel layarnya ya. Nah, untuk kualitasnya saya sendiri kurang tahu, tapi jika dilihat di stikernya itu dia bertuliskan OEM small glass ya. Jadi kemungkinan ya memang dia tipis seperti originalnya, tapi yang pasti akan ada perbedaan sedikit ya, tidak mungkin sama persis seperti originalnya ya. Nah, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti panel layar atau LCD dari Samsung Galaxy A80. Untuk langkah pertamanya tadi sudah saya lepas casing bagian belakang. Nah, tentunya untuk melepas casing bagian belakang perlu bantuan blower ya, karena perekat atau lem yang di casing belakangnya itu masih cukup kuat, tapi untuk bagian melepas casing belakang dengan bantuan blowernya saya skip ya, karena untuk menghemat waktu. Ketika casing belakang sudah terlepas, ini kita akan menemukan modul buzzer. Modul buzzernya dikunci oleh beberapa baut plus bermata plus ya. Itu bisa kita buka dengan obeng berukuran 1,5 x 25 mm, tentunya juga dengan bermata plus ya. Setelah kita melepas modul buzzer, lepas fleksibel LCD-nya ya. Kemudian lanjut untuk melepas panel layarnya dengan bantuan blower. Nah, di sini saya blowernya menggunakan merek Quick dengan seri 857D. Untuk setelan anginnya itu di kisaran 1, dan untuk setelan panasnya itu di kisaran 200 derajat ya, 190 sampai 200 derajat. Nah, ini hembuskan uap blowernya atau panas dari blowernya ke bagian panel layarnya ya. Jadi untuk menghembuskan kita jangan terpaku oleh satu titik, tapi kita harus berputar ya. Berputar seperti ini dari pinggir ke pinggir ya kan. Jadi berputar, karena nanti kalau kita fokus hanya di satu titik itu nanti menyebabkan panasnya terlalu berlebihan ya. Panasnya bisa berlebihan sehingga LCD-nya bisa menguning. Tapi sebetulnya nggak apa-apa juga sih, karena kan ini LCD-nya sudah rusak. Nah, tapi takutnya kalau kita terlalu fokus di satu titik itu nanti efeknya bisa ke bagian casing-casingnya juga bisa melepuh ya. Nah, di sini setelah saya rasa cukup memberikan panas uap blowernya, ini saya lanjut untuk mengangkat panel layarnya. Nah, di sini saya menggunakan stensil ya. Ini adalah alat stensil atau alat cetak IC ya. Nah, kenapa saya menggunakan stensil ini? Karena bahan dari stensil ini itu cukup enak juga buat mengangkat LCD ya. Itu menurut saya dan pengalaman saya. Jadi kalau buat teman-teman atau akan-akan yang menurut teman-teman atau akan-akan itu berbahaya menggunakan stensil ya, jangan dipakai ya. Maksudnya jangan ditiru cara saya, karena masih banyak sekali alat-alat yang bisa digunakan untuk mengangkat LCD.
Nah, di sini karena daya rekat dari perekat LCD-nya atau perekat panel layarnya ini masih cukup kuat, ini saya tambahkan lagi, saya hembuskan lagi uap blowernya ya, uap panas blowernya sampai sekiranya itu perekat LCD-nya yang bawaan pabrik ini bisa melunak ya. Ketika dia melunak itu pasti ngangkatnya pun juga bisa enak ya. Jadi sabar aja, pelan-pelan aja kita cari celahnya ya. Oke ya, ini saya gunakan bantuan stensil lagi karena stensil ini gimana ya, dia itu tipis terus ya cukup kuat juga untuk nyongkel ya, tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kuatnya tuh nggak terlalu yang terlalu kuat seperti yang alat yang saya gunakan itu ya, yang bentuknya segitiga berbahan metal itu terlalu kuat kalau itu ya. Kalau stensil atau alat cetak ice itu masih lentur ya, ada lenturnya. Jadi misalkan perekatnya masih terlalu kuat, kalau kita paksa stensil itu tuh stensilnya nanti yang bengkok ya, bukan LCD-nya yang pecah nanti ya. Jadi lumayan enak juga pokoknya kalau stensil itu. Nah, di sini lanjut ya. Kita ini sudah setengah jalan, sudah ada yang berhasil terbuka. Lanjut, ini saya gunakan alat seperti mika ya, plastik mika lentur. Ini bagian bawah ini juga sudah terbuka ya. Ini tapi masih ada bagian lem di bagian tengahnya ya. Di bagian tengahnya itu lemnya atau perekatnya itu masih kuat. Jadi saya tambahkan lagi uap blowernya. Ya gini ya. Jadi kita putar-putar sampai panasnya itu merata ya, panasnya merata. Sebetulnya kalau panasnya udah rata itu, kalau perekatnya udah lunak juga itu sebetulnya ngangkatnya gampang ya. Nah, di sini karena memang kondisi panel layarnya juga sudah retak ya, jadi memang terkadang kalau yang retak seperti itu sedikit susah juga sih untuk ngangkat panel layarnya. Tapi ya kita pelan-pelan aja, sabar aja sampai semua perekatnya ini bisa berhasil kita pisahkan ya. Nah, ini akhirnya panel layarnya berhasil terpisah ya dari casing tengahnya atau framenya. Nah, di sini kita lihat ya perbedaan antara yang original dan yang baru ya. Jadi kalau yang original itu nggak ada ini ya, nggak ada bagian tengah di atasnya itu nggak ada ya, untuk bagian kamera depannya itu nggak ada lubangnya ya. Tapi kalau yang baru itu kan ada lubangnya ya. Jadi disitulah perbedaan antara LCD yang dibeli oleh pemilik Samsung A80 ini dengan LCD yang originalnya ya. Nah, ini saya lanjut untuk membersihkan sisa-sisa adhesif atau sisa-sisa perekat yang masih tertempel di area casing tengahnya atau framenya ya. Kita bersihkan semuanya karena kalau LCD OLED itu memang dia sudah super tipis. Ada baiknya kalau kita mau pasang LCD yang OLED itu kita bersihkan lemnya ya, karena agar apa ya, karena kalau memang masih ada sisa-sisa adhesif atau sisa-sisa lem yang masih tertempel itu kan nanti nggak rata ya, nggak rata, kedudukannya nggak rata ya, jadi bisa bisa menyebabkan pecah lagi ya. Jadi ada baiknya kita bersihkan sisa-sisa adhesifnya terlebih dahulu, baru kita pasang LCD yang baru ya, agar kedudukannya nanti bisa rata, bisa rapi gitu ya. Nah, di sini ini bukan saya pasang, tapi di sini saya akan coba lakukan pengecekan atau uji coba terlebih dahulu ya kan ya. Jadi semua panel layar, kalau bisa ya, kalau kita mau ganti panel layar atau LCD itu ada baiknya kita lakukan uji coba atau pengetesan terlebih dahulu terhadap fungsionalnya, mulai dari fungsional tampilan, fungsional layar sentuh dan lain-lainnya. Nah, di sini karena masih ada password dari pemilik Samsung A80 dan kebetulan saya juga tidak memiliki passwordnya, jadi nggak bisa mengecek secara keseluruhan ya. Kita hanya cek seperti ini saja, cuman ketik-ketik di keyboard untuk memasukkan password ini ya, dan juga bisa cek juga di bagian emergency call juga bisa ya. Nah, sejauh ini sih secara tampilan dan fungsional layar sentuhnya baik-baik saja ya, jadi saya putuskan untuk langsung pasang saja ya.
dan mudah-mudahan tidak terjadi masalah ya. Mudah-mudahan oke ya ini ya, kualitas dari panel layar yang baru. Oke, ini sudah saya lepas. Lanjut ya, kita langsung saja ya, kita lepas plastik, kita klentek aja ya plastik pelindung dan juga beberapa segel yang masih ada di area LCD nya, karena kan ya karena untuk memasang buat apa juga ya, kalau misalkan plastik itu masih terpasang itu juga akan mengganggu nantinya ya, karena kalau panel layar OLED itu fingerprintnya tidak boleh terganggu oleh plastik ya. Jadi fungsional fingerprint itu nanti akan terganggu jika memang plastik yang ada di bagian belakang itu tidak dilepas ya. Bahkan sensor itu juga, kalau panel OLED itu juga sensornya itu juga ada di bagian panel layarnya itu juga ada lubang-lubang ya. Jadi jangan sampai nggak dilepas plastiknya ya, harus wajib dilepas ya istilahnya plastik itu ya. Dan segel dari toko itu juga lepas saja karena sudah tidak dibutuhkan ya. Dibutuhkan ketika tadi pas waktu pengecekan itu tadi ada masalah, itu jangan sampai dilepas. Makanya kita perlu mencoba terlebih dahulu ya, atau melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap panel LCD. Itu fungsinya seperti itu ya. Jadi misalkan ada nggak bisanya, kita bisa retur dengan kondisi LCD nya atau segelnya dari LCD itu masih utuh ya. Kalau segel masih utuh kita masih bisa garansikan, tapi kalau udah dilepas seperti sekarang ini berarti ya sudah nggak bisa ya, bagaimanapun sudah nggak bisa, apalagi sudah kena lem ya. Plastik aja dilepas aja sudah nggak bisa, apalagi kena lem ya. Nah, di sini untuk pemasangan panel layarnya saya tambahkan lem T7000 di area casing tengah atau frame-nya. Kemudian presisikan panel layar yang baru ya. Jangan terlalu ditekan. Ingat ya, jangan terlalu ditekan. Hanya presisikan saja pelan-pelan dari pojok ke pojoknya. Kemudian pasang fleksibel LCD-nya ke bagian konektor yang ada di PCB ya, atau di bagian mesin. Tapi ini PCB-nya yang bagian bawah ya, ini mesin bawah. Kemudian kita kembalikan lagi atau pasang kembali modul buzzer atau pengeras suaranya ya. Kita presisikan dan kemudian kunci dengan beberapa baut yang sudah dilepas di awal tadi ya. Nah, sekali lagi saya mohon maaf ya, misalkan ada salah kata, salah penjelasan, salah penulisan ataupun maupun penyebutan merek, tipe ataupun lain-lain, saya mohon maaf ya. Dan di sini saya karena cuman teknisi biasa ya, saya ini hanya teknisi otodidak. Jadi mohon maaf apabila penjelasan kurang baik. Ambil saja ya apa ya kiranya yang baik-baik dari video saya ini, silakan dicontoh. Misalkan ada yang kurang baik ya silakan ditinggalkan, di skip ya. Nah, tadi sudah pemasangan modul buzzer, kemudian saya tambahkan lem untuk pemasangan casing belakang ya. Kalau casing belakang saya menggunakan lem B7000, kalau LCD saya menggunakan lem T7000 ya. Tapi terkadang kalau B7000 nya sedang habis, untuk pemasangan casing juga bisa kok pakai T7000, sama aja ya, cuman beda warna. Tapi untuk karakter lemnya sama ya. Jadi cuman beda warna, kalau B7000 warna bening, kalau T7000 warna hitam. Nah, setelah kita pasang casing bagian belakang, ini lanjut ya, karena kan lemnya ini masih belum kering. Jadi ini perlu dikaretin seperti ini ya untuk panel layar dan casing belakangnya, karena kalau nggak dikaretin seperti ini nanti kurang presisi ya. Jadi agar nanti saat lemnya kering itu kondisi LCD ataupun casing belakang itu bisa presisi ke bagian casing tengahnya ya. Nah, kalau untuk lemnya keringnya berapa lama, ini saya lihat sih di tulisan keterangan di bungkus lemnya itu kisarannya 24 hingga 48 jam. Tapi terkadang saya hanya kisaran 2-3 jam pun sudah saya lepas ya karetnya tuh. Jadi nggak harus 24 jam juga, tapi ya lebih baik sih, karena sarannya seperti itu ya, ada baiknya juga 24 jam juga. Tapi hati-hati ya, terkadang saya itu pernah kejadian
setelah ganti LCD seperti ini, terus saya karetin, terus saya biarkan selama 24 jam, itu LCD-nya jadi blank. Itu nggak tahu ya, itu pengaruh lem atau pengaruh karet, tapi itu jelas-jelas itu ya memang sebuah musibah ya. Nggak tahu ya, akhirnya nggak pernah lagi saya untuk biarkan 24 jam atau bahkan 48 jam, nggak pernah saya biarkan. Jadi saya langsung 2 jam 3 jam saya cek lagi, saya lepas karetnya, saya cek lagi fungsional aman, kemudian saya serahkan kepada pemilik ponsel yang bersangkutan ya. Nah di sini masih ada beberapa sisa-sisa lem, sebetulnya nggak apa-apa, nggak dibersihkan karena itu kan masih ada plastik ya, jadi nggak masalah. Nah oke ya, jadi ini sudah selesai untuk proses ganti LCD Samsung Galaxy A80 atau Samsung Galaxy SM Strip A805 ya. Nah ini saya cek lagi ya sekali lagi. Jadi sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sampai jumpa dan matur, thank you.